Jadi pada awal saya ketemu Gilang sama Matteo itu 2019, itu mereka sebenarnya sudah ada satu lagu, udah satu lagu. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman media. Selamat malam teman-teman dari brand-brand, teman-teman dari industri juga. Thank you udah datang. Salam kenal. Saya Matteo Indrio. Saya Evan main gitar. Saya Lia, di sini main bass. Saya Gilang, di sini main drum. Bohong, kamu nggak main drum. Kendang biasanya. Oke. Gilang main drum, Matteo Tunggu, maaf sebelumnya ini dulu pengumuman. Jadi cerita awalnya itu sebenarnya ini satu keisengan. Jadi waktu itu kita masih di band sebelumnya. Terus kita nemuin alter ego kita gitu, alter ego yang kita curious untuk ngelanjutin, untuk ngelampiasin apa yang jadi hasrat kita gitu sebenarnya dalam bermusik. Terus waktu itu kita mulai berdua, gue sama Gilang, kita mulai engage in Vengeance ini di tahun 2019. Yang waktu itu ya helpless sebenarnya. Terus baru nih kita ngajak Evan, kita ajak dia untuk gabung, rekrut Evan. Afterwards baru Lia gitu. Singkat cerita seperti itu. Oke, iya. Nanti sisanya kalau mau tanya lebih. Yang pertama, kenapa metalcore mas ya? Iya, tema-temanya. Oh tema-tema, bukan tema. Tema-temanya sebenarnya lebih ke self encouragement, menguatkan diri gitu. Karena sebenarnya tema yang kita angkat di sini adalah sesuatu yang happens a lot in society, yang kita mewakilkan orang-orang yang nggak bisa untuk speak up tentang trauma, tentang masa lalu mereka, untuk menguatkan mereka. Karena hal terberat yang akan mereka hadapkan adalah dealing with self before dealing with others, kira-kira gitu. Jadi kita mewakili perasaan, juga suara-suara dari teman-teman yang tidak terucap. Oke. Pertanyaan kedua, kenapa metalcore ya? Jadi pada awal saya ketemu Gilang sama Matteo itu 2019, itu mereka sebenarnya sudah ada satu lagu. Udah ada satu lagu ditunjukin ke saya. Oke, terus habis itu Van, menurut lu gimana nih lagu nih? Gua dengerin dong. Kok keren ya, maksudnya musiknya kok, aku waktu itu belum nggak ya kalau itu metalcore ya. Belum nggak. Aku denger kok enak aja ya, enak. Terus habis itu kita mulai tuh workshop, kita benerin, lanjut sampai EP. Akhirnya jadi dari lagu pertama itu Benang Merahnya sampai ke 5 lagu ini. Nah, alhasil kalau jenis musiknya tercetuslah metalcore itu. Pertanyaan ketiga, dulu punya SAS itu, mungkin teman-teman di sini nggak ada yang tahu ya SAS itu ya. Oh, dia tahu karena dia dulu yang bantuin. Makasih Mas. Mungkin kalau sisi religi sama sisi metalcore ini, mungkin aku main kayaknya sama-sama dengan hati Mas. Kita main-main sama-sama dengan hati, memang beda konsep aja. Kalau mungkin bandku dulu ada yang religi, mungkin karena itu pertanggungjawaban pribadi aja. Kalau ini benar-benar kita berkarya dengan jujur, tanpa ada paksaan satu sama lain, terbuka, jadinya alhamdulillah engaging seperti ini. Oke, seperti itu mungkin. Terima kasih. Kepinginnya positif ya. Itu tetap pinginnya positif. Jadi di masalah lirik itu tetap positif.
terus di musik kita juga positif. Terus sebenarnya kalau Mas dengerin SAS itu sebenarnya masih ada di nada ya, masih ada sisi SAS2-nya ada. Mungkin mereka nggak jangan cuma aku aja, mungkin itu. Makasih. Pertama kan, apakah nanti ada di spesial Ramadan? Insya Allah pasti ada. AIF spesial Ramadan. Tapi mungkin kita bawain versi AIF ya, versi metalcore. Liriknya mungkin bahasa Inggris juga. Itu yang pertama. Yang kedua, soundnya serius. Jadi gini Mas, kalau saya ngikutin ya, kalau kita ngikutin perkembangan zaman ya, mungkin yang metalcore yang benar-benar ngikutin itu si Matteo sama si Gilang. Jadi kalau saya itu cuman suka ngulik apa yang happening sekarang. Jadi kalau proses rekamannya seperti soundnya seperti apa, kita up to date menggunakan yang dipakai generasi 2023. Jadi kita sistemnya semua nggak ada kodong, kita sistemnya semua direct, bass direct, gitar direct, drum replace, terus semua dikerjakan di home recording di rumah saya, live studio, kecuali vokal ya. Vokal itu di studio 5 bintang, khusus Matteo di 5 bintang. Terus yang ketiga mungkin Gilang kali jawab, Gil. Promonya nanti seperti apa? Turnya karena scope marketnya itu. Oh Matteo ya? Matteo sama Evan terus nih. Enggak, sebenarnya sederhana sih Kak. Sebenarnya sederhana. Untuk promo ya kita bakal lakuin kayak teman-teman yang biasa lakuin gitu. Kita bakal kumpul beberapa band dan kita bikin tour gitu, mungkin dari Jawa Barat kemudian ke Pantura sampai ke Bali. Amin. Dan untuk ini juga kita bersyukur banget ada teman-teman dari Bless the Night yang akan bersama kita nanti, kira-kira kayak gitu sih. Dalam rangkaian tour. Burning Flame juga. Jadi kan dalam Burning Flame. tur sampai Eropa, Asia. Kita ngadopsi dari beberapa band sih sebenarnya. Kalau Matteo mungkin kayak Lamb of God, terus Bleed From Within. Kalau saya mungkin Bad Moments, Architect. Terus kita tuangin aja di AIF ini. Jadi apa ya? Masing-masing mungkin kayak Lia sebenarnya bukan metal, malah ke rock gitu ya. Kalau Evan apa aja sih disikat ya, dangdut aja disikat. Jadi kita nemuinnya gimana nih, biar beda, udah kita gabungin dari misalnya riffnya siapa, kayaknya asik, terus patternnya siapa, kita gabungin aja, gitu sih. Terus kalau menjawab pertanyaan kedua, berapa lama Mas ya? Berapa lama? Sebenarnya cepet Mas, ini syukur alhamdulillah cepet. Kita untuk musik aja, sebulan itu sudah jadi draftnya untuk 5 lagu ini. Terus kemudian yang bikin ini sampai kurang lebih 3 bulan adalah kita konsep ini menjadi satu cerita dari lagu 1 sampai 5. Kemudian karena ini liriknya bukan bahasa Indonesia, itu Matteo lebih lama lah memikirkan gimana caranya mengkonekkan lagu 1 sampai 5, terus ceritanya seperti apa, terus pronunciation-nya gimana, grammarnya gimana, supaya kalau dinyanyiin itu lebih enak gitu. Kalau Didengar. Ya, didengar enak, pronunciation-nya enak kayak gitu, itu yang bikin lama itu. Kalau musik mah cepet Mas. Kayak kita masak aja sebenarnya. Sombong amat. Tapi uniknya penggarapan AIF ini sebenarnya bukan dari notasi dulu. Awalnya malah dari drum dulu, kita bikin pattern drum dulu nih. Udah gitu langsung kirim ke Evan. Jadi notasi itu belakangan sama Theo. Ada yang kayak gitu juga. Kebanyakan ya. Tapi keren sih ini buat aku karena selama ini aku belum pernah ngeliat bikin karya satu lagu nih ya. Drum dulu isi tanpa notasi apapun itu, kita masih bener-bener nggak tahu, nggak ada bayangan Roaming apa-apa. dulu, otak roaming ya. Drum aja di situ, udah dengan sendirinya tuh tadi isi gitar, mau instrumen yang lain. Terakhir ini, Matteo. Korbannya dia. korban. Oke, dan alasan kita memilih genre metalcore ini ya sebenarnya sederhana. Kita yakin apa yang keluar dari hati akan sampai ke hati juga. Amin. Terus secara
background musik masing-masing ya, ini bagian dari alter ego kita yang kita kuatkan untuk lebih kepada sosial gitu pesannya gitu sih, kurang lebih. Thank you. Yang environment yang membentuk dia pada saat itu, dan dia menemukan uncertainty, ketidakpastian di mana dia harus memilih untuk ke sana atau untuk menjadi karakter yang lebih baik, ataukah dia harus stay di tempat di lingkungan yang memang udah membentuk dia. Dan ceritanya memang saat itu dia memilih untuk menjadi karakter yang lebih baik daripada sebelumnya. There's always price to pay. Kemudian ya dia harus membayar untuk fight. Dan sebenarnya dari kelima lagu yang kita punya di sini, Fight adalah lagu yang paling universal because it happened to everyone. We fight for something in life. Dan ditutup dengan redemption, dengan taubat. Kita mengganti sesuatu yang experience yang pernah kita rasakan, kemudian karakter yang pernah ada di dalam diri kita itu dengan sesuatu yang lebih baik dan memberikan berkat untuk banyak orang, kira-kira begitu. Rising beyond the eclipse itu adalah rising itu adalah kebangkitan ya. Beyond means itu lebih tinggi daripada above. Eclipse adalah moment, the darkest hour, the darkest moment yang orang itu alami, and then he becomes the best version of himself. Kira-kira gitu. Thank you. Reggae juga, rock juga, macam-macam, ini campur sari, religinya juga ada, itu dia juga ujung-ujungnya main pop juga dulunya, ini juga sempat di band pop ya. Boy band ya. Jadi maksudnya kita punya background masing-masing yang dulunya juga mungkin putus di tengah jalan, ya kita bikin satu karya yuk, janjian. Nah disitulah kita, maksudnya dendamnya adalah ya kita tuangin aja apa yang ada di otak kita. Begini deh mainnya juga pakai hati kan, ya udah terjadilah ini karya-karyanya dan dibenang merahi metalcore karena kita kasih dengar ke teman-teman kan ini banyak yang bilang ini metalcore nih katanya gitu. Sebenarnya dari awalnya kita nggak ada tujuan ya mau bikin metalcore yuk, nggak gitu, dengan sendirinya aja. Nah dendamnya adalah ya udah kita tuangin aja yang kita bisa gitu ya untuk berkarya ya di dalam musiknya ini, ya udah kita tuangin semuanya yang kita bisa. Jadilah ini, itu maksudnya. Bukan dendam negatif ya, enggak. Jadi di band sebelumnya nggak bisa berkarya ya? Gitu. Beda. Jebakan. Jalurnya beda. Lebih nggak Tantangan juga sih sebenarnya ya. Dan kebetulan pas aku dengar pertama lagu yang pertama kali dulu banget tuh, si Guilty ini, itu serius itu lagunya, kok enak ya. Langsung tertarik di situ, langsung ikut nyemplung. Kebetulan mereka kan ya bisa lah jadi bodyguard. Jadi kalau ada yang gangguin nakal, tinggal mereka maju gitu. Oh nggak punya cowok ya? Oh nggak punya. Jangan disebut. Yang mau minta nomornya di belakang kali ya. Suka jual aku emang kelakuannya.